Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan melakukan demonstrasi konstekstual modul 2.3 pembelajaran supervisi akademik. Dalam hal ini pembelajaran coaching terdiri dari pengamat, coach, dan coach. Hal ini saya Darlisman SPDGR. Di samping kiri saya ada Asrinawati SPD. Di samping kiri saya ada lagi Markas Ismi FID. Untuk hal itu, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Ina? Alhamdulillah baik Pak. Sehat? Alhamdulillah sehat. Baik Bu Ina ya. Mudah-mudahan hari ini kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kegiatan yang kita laksanakan pada hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Baik Bu Ina, Ibu Ina akan melakukan proses coaching pada hari ini. Di dalam melakukan proses coaching ini saya akan menjadi pengamat dan sekaligus menilai proses coaching yang akan Ibu Ina lakukan pada siang hari ini. Nanti di mana proses coaching yang akan Ibu lakukan sebagai coach dengan coach, apakah sudah sesuai dengan alur tirta dan apakah nanti coach merasa mendapatkan solusi dari proses coaching yang akan Ibu Ina lakukan. Kemudian ada beberapa yang saya diskusikan dengan Ibu Ina sebelum melakukan proses coaching, yaitu mendiskusikan rubrik penilaian. Yang nanti saya amati apakah Ibu di dalam melakukan proses coaching sudah melakukan alur tirta sesuai dengan alur tirta, dan kemudian membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada pose, dan pose mudah-mudahan nanti bisa menemukan solusi dari permasalahan itu. Namun sebelumnya yang harus nanti Ibu perhatikan di dalam melakukan proses coaching, yaitu prinsipnya harus diperhatikan. Prinsip coaching itu ada 3. Yang pertama adalah kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Di mana 3 itu harus tercapai di dalam proses coaching ini. Namun sebelumnya saya akan bertanya kepada Ibu beberapa pertanyaan. Boleh Bu? Boleh. Baik. Pertanyaan yang pertama ini, kompetensi apa yang Ibu ingin kembangkan pada coaching kali ini? Terima kasih sebelumnya Pak. Iya. Yang saya kembangkan pada coaching kali ini itu ada 3 Pak. Yang pertama kehadiran penuh atau presensi, kemudian mendengarkan dengan aktif, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik Bu Ina, berarti ada 3 kompetensi yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini. Yang pertama kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, kemudian membuat pertanyaan yang berbobot. Baik, secara spesifik pertanyaan kedua saya, dari 3 kompetensi ini, secara spesifiknya yang mana yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Iya Pak, yang ingin saya kembangkan di sini tentunya ada 2 nih. Yang pertama itu mendengarkan secara aktif, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya mungkin 2 saja dulu Pak. Baik Ibu Ina, berarti mendengarkan aktif dan membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot terhadap coach Bu Ina ya. Baik, pertanyaan ketiga saya adalah indikator apa yang Ibu inginkan untuk mencapai tujuan atau pengembangan atau keberhasilan coaching pada kali ini? Iya Pak, yang ingin saya capai nanti di akhirnya Pak, saya menginginkan yang pertama saya lebih menguasai Pak, dengan mempelajari proses coaching ini dengan waktu tadi, maka saya lebih menguasai bagaimana memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, kemudian bagaimana
mendengarkan secara aktif ketika coach nanti sedang berbicara. Mungkin itu nanti harapan saya agar saya mampu nanti menerapkan dari kedua kompetensi tersebut. Baik, berarti ibu ingin menggali potensi dari pose untuk atas masalahnya tersebut, untuk menemukan solusi atas masalahnya. Baik, terima kasih Bu Ina ya, sudah saya pertanyakan beberapa pertanyaan kepada Bu Ina. Terima kasih terlebih dahulu saya sampaikan kepada Ibu Ina. Di dalam nanti proses coaching mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar. Kemudian posenya merasa tergali potensinya untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Mungkin itu saja yang kita lakukan dalam pra observasi ini. Bu Ina nanti Ibu Ina akan melakukan proses coaching, mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Terima kasih, itu saja Ibu Ina. Selamat melakukan coaching, semoga berjalan dengan lancar. Ya, amin Pak. Terima kasih. Terima kasih. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, waalaikumsalam. Kabarnya Pak hari ini Pak? Alhamdulillah sehat Bu. Iya, saya dengar Bapak tadi mencari saya ya Pak ya. Iya betul Bu. Kira-kira apa ini Pak? Ada yang perlu dibicarakan? Jadi ini Bu, saya kan ada sedikit masalah di kelas mengenai, jadi ada anak-anak saya yang kurang berminat dengan mata pelajaran saya Bu, mata pelajaran matematika. Jadi inilah kenapa saya ingin menemui Ibu bagaimana caranya menemukan solusi terhadap permasalahan saya ini. Baik Pak, mungkin saya menangkap tadi ada anak-anak di sekolah Bapak yang kurang menangkap pelajaran, Kurang berminat. kurang Bu, berminat ya. ya Pak ya, kurang berminat dalam belajar ya Pak ya. Iya, belajar matematika. Nah ini kalau menurut Bapak ini bisa nggak diceritakan mengapa anak-anak tersebut kurang berminat dia di dalam mengikuti pelajaran atau kurang dalam belajar? Jadi begini Bu, memang ini mungkin kalau dilihat penyebabnya bisa jadi ini dari saya, mungkin strategi yang saya gunakan, metodenya mengajar itu, atau mungkin media-media yang saya gunakan itu masih belum bagus sehingga anak-anak tidak tertarik dengan mata pelajaran saya. Mungkin itu Bu penyebabnya. Artinya salah satunya media ya Pak? Iya Ya? mungkin bisa jadi. Nah, kalau menurut Bapak ini dari mana Bapak melihat bahwa anak-anak tersebut kurang bersemangat dalam belajar? Dari mana bisa Bapak lihat? Hal ini memang saya temukan di beberapa hari terakhir ini. Saya melihat anak-anak ini ketika saya mengajar di kelas, jadi malu bertanya, kemudian tidak aktif, juga kalau diberikan tugas-tugas sewaktu mungkin berkelompok, anak-anak ini kurang mau berperan dalam tugasnya, kurang mau aktif, sehingga menurut saya nampaknya minatnya ini terhadap mata pelajaran saya ini agak kurang. Jadi itu yang saya lihat. Berarti dari tolak ukur tadi Tolak yang ukurnya, lihat, betul. anak-anak ini lebih kurang aktif seperti itu. Iya Pak, betul. ya. Nah kira-kira ini Pak, untuk menangani permasalahan ini ada nggak solusi apa yang bisa kita tawarkan atau Bapak tawarkan dalam menyelesaikan permasalahan ini? Jadi ini dia Bu, inilah mungkin yang tujuan saya kemari Bu, karena memang belum saya pikirkan itu, ini belum terpikir oleh saya apa ide-idenya supaya nantinya anak-anak ini bisa berminat dengan mata pelajaran saya. Ketika Bapak memberikan pelajaran Pak, ya, hal-hal apa saja yang sudah pernah Bapak lakukan untuk membangkitkan semangat daripada belajar kepada anak-anak ini tadi? Memang saya pernah melakukan media-media yang istilahnya tidak konsisten saya lakukan, misalkan seperti menggunakan proyektor atau infokus mungkin, juga sesekali menggunakan
media-media yang sederhana, tapi kebanyakannya hanya menggunakan buku paket aja Bu. Sehingga itu kebanyakannya itu karena memang di sekolah kita kan belum tersedianya, belum maksimalnya baik itu listriknya maupun juga jaringannya mungkin. Jadi itu dia. Nah, jadi kalau menurut yang saya tangkap tadi, artinya Bapak sudah pernah melakukan ya Pak ya, Ya. Memberikan media-media pembelajaran meskipun itu ada keterbatasan tadi. Betul, ya. Karena sarana prasarana lah Betul, seperti itu ya. ya Pak ya. Jadi setelah Bapak melakukan model pembelajaran yang tadi, kira-kira bagaimana respon daripada peserta didik ini setelah Bapak melakukan pembelajaran tadi? Jadi memang itulah tidak tentu ini Bu. Jadi kadang-kadang sewaktu saya menggunakan media misalkan infokus atau video-video atau pembelajaran, kadang-kadang mereka senang di situ Bu. Tapi itulah kemudian di lain waktu pula media-media tidak ada media, mungkin menggunakan bahan ajar aja dengan buku, kadang-kadang juga di situ tidak bersemangat juga Bu. Itu yang saya temukan. Artinya Bapak sudah mencoba. Ada sebagian siswa nanti yang terpancing semangat Iya, belajarnya. betul. Dan ketika diganti lagi medianya sudah Sudah. tidak bersemangat lagi. Betul. Nah, kira-kira ini Pak ya, kalau menurut Bapak, ada nggak solusi atau solusi apa yang bisa kita tawarkan, yang bisa kita lakukan atau Bapak lakukan dalam hal menimbulkan motivasi semangat belajar siswa ini? Ya. Memang sih yang saya pikirkan sekarang ini mungkin di bagian media itu Bu. Ya, jadi media ini kalau saya lihat-lihat dari pembelajaran beberapa kali ada media-media, anak-anak ini mungkin lebih suka dengan pelajaran saya. Jadi yang saya terpikir oleh saya ini mungkin bisa membuat alat-alat peraga berbentuk media pembelajaran dalam bentuk alat peraga mungkin Bu, yang sederhana. Bisa jadi mungkin seperti mata-mata pelajaran atau materi-materi tertentu seperti bangun datar atau kubus atau mungkin balok. Bisa jadi mungkin begitu Bu, membuat alat peraganya. Ya. Bagus sekali itu Pak ya. Artinya salah satu solusi yang bisa diterapkan itu membuat alat peraga yang menarik sesuai dengan yang minat bakat peserta didik. Nah, kira-kira ini Pak ya, ketika diterapkan hal tersebut, ada nggak pihak-pihak yang bisa kita ajak untuk bekerja sama bersama-sama dalam membangun semangat belajar siswa tadi? Yang mendukung lah. Iya, yang mendukung ya. Saya kira kalau dukungan tentu perlu sekali Bu, terutama dari kepala sekolah lah. Tentu dari kepala sekolah saya juga ingin mendapatkan dukungan baik itu material maupun juga moral, seperti memberikan mungkin semangat dan motivasi kepada saya, karena memang kalau tidak ada dukungan seperti itu mungkin saya merasa sendiri dalam melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. Selain itu juga saya juga tentunya membutuhkan dukungan dari kawan-kawan, dari rekan sejawat, terutama di kawan-kawan yang satu mata pelajaran dengan saya. Jadi mungkin saya ingin juga dukungan seperti berkolaborasi membuat media ajar tersebut, dan juga mungkin membantu saya dalam observasi di kelas bagaimana istilahnya strategi yang saya gunakan itu berjalan atau tidak. Jadi itu dia Bu. Baik Pak, jadi yang saya tangkap di sini artinya Bapak membutuhkan dukungan dari rekan sejawat, ya. Kemudian harus ada kolaborasi yang baik dalam hal yang mengatasi permasalahan. Nah, kira-kira ini Pak, kapan itu solusi atau kiat-kiat tadi akan dilaksanakan, mulai diterapkan? Mungkin kalau dalam minggu ini lah Bu, dalam minggu ini saya akan
mencobalah mengumpulkan bahan-bahannya dulu dalam minggu ini. Mungkin bahan-bahannya seperti mungkin barang-barang yang tidak dipakai, mungkin seperti pipet atau mungkin bambu-bambuan untuk membuat kerangka mungkin balok kan. Dalam minggu inilah, mungkin di minggu depannya itu baru kemudian saya demonstrasikan di kelas. Mungkin itu. Jadi setelah berbincang dengan saya tadi Pak, ketika melakukan coaching, nah di sini dari awal sampai sekarang kira-kira apa kesimpulan yang sudah Bapak dapatkan di dalam proses coaching ini? Kesimpulannya memang saya di awal tadi masih bingung sekali bagaimana solusinya meningkatkan minat belajar matematika ini. Kemudian terpikir oleh saya akan membuat mungkin media-media yang baru, yang mungkin yang kontekstual, yang nyata, sehingga anak-anak mungkin bisa bermain langsung sambil belajar. Dan juga rencana itu mungkin akan saya terapkan di minggu-minggu kedua ini. Itu dia kesimpulannya. Artinya setelah ada perubahan ya Pak ya, Ya, dari tadi sebelum Bapak melakukan coaching hingga sekarang, Ya. saya pun bisa melihat dari wajah Bapak ketika baru sampai ada sedikit kegelisahan di Ya, wajahnya. betul. Nah pada saat ini sudah lepas. Sudah Pak? lebih Iya, lega Bu ya, betul. Baik, terima kasih Pak. Mungkin diskusinya kali ini atau coachingnya kali ini, dan saya berharap nanti setelah Bapak menerapkan tadi solusi-solusi yang telah didapat, nanti ada lagi konsultasi-konsultasi ke depannya. Saya pengen lagi nih mendengarkan bagaimana sih hasilnya setelah Bapak menerapkan atau melaksanakan kiat-kiat tadi, tentunya menghasilkan hasil yang baik nanti Bapak ya. Nanti Bapak jangan sungkan, silakan saja nanti hubungi saya. Tentunya nomor saya ada kan sama Bapak. Ada. Iya, nanti saya siap untuk mendengarkan apakah itu masih masalah kelanjutan yang ini ataupun mungkin masalah hal-hal yang lain. Nah, insya Allah saya siap nanti mendengarkan coachingnya Pak. Baik Bu, terima kasih banyak Bu atas waktu dan kesempatan yang diberikan nantinya. Insya Allah nanti akan saya sampaikan lagi Ibu bagaimana hasil nanti setelah nanti saya terapkan di kelas. Iya. Ya, terima kasih banyak Bu. Pak, sama-sama ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali berjumpa lagi dengan Bu Ina ya. Alhamdulillah setelah tadi melakukan proses coaching dengan coaching, mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Sehat, masih sehat kan Bu Ina? Iya, alhamdulillah masih sehat. Saya lihat dari laut wajah ini sudah sedikit terlegahkan. Betul. Atas proses coaching tadi. Ya, Baik, sebelum kita tutup ini di pas observasi ini Bu Ina ya, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Boleh bukan Bu? Boleh. Ini pertanyaan yang pertama adalah apa yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait indikator yang ingin dicapai pada saat coaching tadi? Pada saat coaching tadi, saya sudah berusaha ya Pak, semaksimal saya, sebisa saya melakukan coaching tersebut sesuai dengan alur kita. Saya sudah menanyakan tujuannya, identifikasi masalahnya, kemudian melakukan rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga sudah melakukan coaching juga sesuai dengan prinsip-prinsip coaching, yang mana prinsip tersebut adalah melakukan kemitraan, kemudian ada proses kreatif di dalamnya, dan saya juga sudah memaksimalkan potensi yang ada dalam diri si coaching untuk menemukan solusi-solusi dari permasalahan. Mungkin itu saja dulu Pak. Iya, bagus sekali ya. Proses coaching yang saya lihat tadi. Tapi saya sebagai pengamat
penilai dalam proses coaching tadi, ada beberapa yang saya catat juga di sini Bu ya. Yang pertama tadi permasalahan yang dihadapi oleh coach adalah tentang kesulitan-kesulitan yang dihadapi adalah membangkitkan minat belajar siswanya, di mana dia kesulitan di dalam melakukan membangkitkan minat belajar di bidang studi matematika tadi kalau tidak salah. Kemudian media pembelajaran tidak terlaksana dengan baik. Memang dia melaksanakannya, cuman masih belum terstruktur. Jadi sehingga ada sebuah kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh guru tersebut atau coach tersebut. Kemudian rencana tadi aksi yang dilakukan oleh coach ke depan, dia akan membuat media-media pembelajaran yang lebih baik, kreatif, dengan memanfaatkan bahan-bahan di lingkungan sekitar seperti pipet, bambu-bambu untuk dijadikan media-media pembelajaran. Kemudian daya dukung yang saya lihat tadi, dukungan yang diperlukan dari coach adalah dukungan yang pertama motivasi dari kepala sekolah, tentu kemudian rekan sejawat berkolaborasi dalam membantu proses membangkitkan minat belajar dari siswa tersebut. Baik, saya lihat tadi Ibu juga telah melakukan proses coaching dengan baik, di mana sudah melakukan coaching dengan model alur tirta dengan baik, dengan memperhatikan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Saya juga lihat tadi bahwa coach terasa terpuaskan dengan solusi yang diberikan, kemudian atas masalah yang dihadapinya. Seterusnya Ibu tadi juga telah melakukan coaching dengan memperhatikan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik Bu, mungkin ini sebelum saya tutup masih ada pertanyaan satu untuk Ibu ini. Kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan di proses coaching selanjutnya? Mungkin yang pertama ya Pak, saya akan ingin memperdalam atau mendalami penguasaan saya terhadap prinsip-prinsip coaching tadi, agar nantinya bisa saya terapkan sehari-hari saya, dan juga bisa saya berbagi dengan rekan kerja saya di sekolah. Kemudian yang ingin saya kembangkan di sini mungkin ada tiga kompetensi tadi ya Pak ya. Yang pertama tadi kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, dan membuat pertanyaan-pertanyaan yang membobot. Nah, di sini saya melihat yang perlu saya kembangkan ke depannya mungkin ketiganya Pak, agar saya lebih maksimal dalam menerapkan proses coaching ini dengan sebaik-baiknya. Nah, mungkin lebih memperdalam lagi kemampuan saya di bidang tersebut. Itu. Baik, terima kasih Bu Inaya atas waktunya di dalam melakukan pasca observasi ini. Mudah-mudahan ke depan coaching bisa berjalan dengan lancar, kemudian kita sehat dalam menjalankan tugas kita, dan ke depan coaching ini kita jadikan sebagai supervisi akademik dalam mengembangkan potensi guru-guru kita di sekolah. Baik, terima kasih Bu Ina. Mohon maaf jika ada salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.